Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Prasetyanti dengan NIM 118206031. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan yang berjudul sistem pernapasan yang bertujuan untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Nah, pernapasan itu sendiri menurut Campbell merupakan suatu proses menghirup dan menghembuskan nafas atau memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan luar. Nah, pernafasan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan eksternal dan pernafasan internal. Pernafasan eksternal merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan luar, sedangkan pernafasan internal merupakan proses pernafasan yang terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Nah, untuk alat dan bahan yang akan dibutuhkan pada percobaan sistem pernafasan ini diantaranya ada galon, ada selang kurang lebih 60 cm, kemudian ada baskom, ada cangkir ukur 250 ml, kemudian ada spidol dan air. Pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas sampai bawah. Kemudian, gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Kemudian, isi baskom dengan air sampai setengahnya. Kemudian, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Setelah itu, masukkan selang sekitar setengah galon. Selanjutnya, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Nah, perhatikan pada skala berapa sisa air pada galon tersebut. Jangan lupa untuk dicatat. Selanjutnya, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut setelah lari selama 2 menit. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktikan bernama Farah Prasetyanti yang memiliki tinggi badan 152 cm dan berat badan 42 kg memiliki kapasitas paru-paru sebelum lari sebesar 3000 ml dan sesudah lari 2800 ml. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas yaitu berlari menjadi lebih besar. Karena ketika melakukan aktivitas, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida, sehingga kapasitas vital akan meningkat. Berbeda dengan sebelum melakukan aktivitas, tubuh butuh oksigen lebih kecil dan karbon dioksida yang dikeluarkan juga lebih kecil, sehingga sebelum melakukan aktivitas, kapasitas vital akan lebih kecil dibandingkan sesudah melakukan aktivitas. Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas vital paru. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita dikira-kira 20-25% lebih kecil dibandingkan pria. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan pada wanita dewasa 3,1 liter. Perbedaan kapasitas vital paru-paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak dibandingkan perempuan. Faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia yang pertama yaitu usia. Secara fisiologis, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru, dalam hal ini kapasitas vital paru. Kedua, jenis kelamin. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kemudian, status gizi. Seseorang dengan kategori kurus dan tinggi biasanya kapasitas vitalnya lebih dari orang gemuk dan pendek. Kemudian, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru seseorang. Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang diakibatkan sakit.
Faktor selanjutnya yaitu riwayat penyakit. Seseorang yang pernah mengidap penyakit paru cenderung akan mengurangi ventilasi perfusi sehingga alveolus akan sedikit mengalami pertukaran udara, akibatnya akan menurunkan kadar oksigen dalam darah. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan olahraga. Kapasitas vital paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan kapasitas vital paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan kapasitas vital paru. Kebiasaan olahraga akan meningkatkan kapasitas vital paru sekitar 30-40%. Kemudian, tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar, dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya juga akan semakin besar. Jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung sekitar 500-1000 ml. Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang akan menyebabkan seseorang pingsan. Volume udara tidal merupakan volume hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Udara suplementer merupakan jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Sedangkan udara komplementer merupakan volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Kapasitas vital udara pernapasan merupakan kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas paru-paru pada manusia berbeda dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, kapasitas paru-paru setelah melakukan aktivitas lebih besar dibandingkan sebelum melakukan aktivitas. Baik, cukup sekian mengenai video pembahasan praktikum sistem pernafasan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.